Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah nama Tuhan tetap kami tinggikan, kami permuliakan untuk selama-lamanya. Saat ini kami rindu sungguh-sungguh beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan bersekutu dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar Tuhan berkati umat-Mu GBI Rangkas Bitung yang ada di rumah masing-masing, yang saat ini Tuhan terus bersekutu kepada Engkau ya Bapa. Biarlah iman mereka, pengharapan dan kasih mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan pimpin semuanya ya Bapa. Segala pujian syukur, hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah. Saat ini kita sungguh-sungguh mau bersekutu melalui kebenaran firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu yang Tuhan kasih yang ada di rumah, di dalam GBI Rangkas Bitung ini, hidup ini adalah kesempatan. Selagi kita hidup, biarlah kita tetap memiliki kesempatan untuk bertobat, untuk tetap berbuat baik, dan mencari pahala yang daripada Tuhan. Karena itu pergunakanlah setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Itulah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Galatia pada saat itu, bahwa selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik, yaitu kepada sesama kita dan terutama kepada kawan-kawan seiman kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bahwa hidup ini juga adalah kesempatan. Pengkhotbah 9 ayat 10-12 dijelaskan, selagi ada waktu dan kesempatan yang biarlah kita kerjakan oleh tangan kita, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Jadi Bapak Ibu yang dalam Tuhan, selagi ada waktu dan kesempatan yang dikerjakan oleh tangan kita, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga kita. Pada saat ini kita akan belajar dari sebuah pribadi, seorang pribadi yang bernama Bartimius, seorang pengemis. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-52. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada hari itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Bartimius adalah seorang pengemis. Pengemis menurut tradisi Yahudi memiliki strata yang paling rendah. Tidak dipandang sebagai manusia seperti biasanya.
Bukan hanya dia pengemis saja, tetapi Bartimius ini juga buta. Dulu anggapannya karena kena kutukan kalau orang buta itu, Bapak Ibu, atau mungkin dari dosa orang tuanya, sehingga ia harus dikucilkan. Ia duduk di luar pintu gerbang kota Yeriko untuk mengemis. Apa yang dilakukan oleh Bartimius, kita akan belajar artinya di dalam hal ini. Yang pertama, dia menunggu kesempatan. Dia duduk di pinggir jalan. Di ayat yang ke-46, ia duduk di pinggir jalan. Bapak Ibu, ini adalah tipe orang yang menunggu kesempatan. Dan menunggu itu membutuhkan yang namanya kesabaran. Dalam hal menunggu jawaban Tuhan, jangan sampai kita menjadi tawar hati. Pekerjaan menunggu melakukan adalah tidak melakukan apa-apa. Ya, buang-buang tenaga saja. Menunggu adalah sesuatu yang sangat melelahkan. Ya, di mana saat itu Bartimius kalau siang kepanasan, ya, kalau malam pasti kedinginan. Dalam hal ini kita bisa petik pelajaran dari Bartimius, yaitu dia menunggu kapan Yesus lewat dari kota Yeriko. Saat itu Yesus masuk ke kota Yeriko. Dalam hal ini dia menunggu sampai kapan Yesus keluar dari kota Yeriko. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan waktunya untuk tetap menunggu Tuhan Yesus keluar dari kota Yeriko. Karena ada harapan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hal yang kedua, yaitu kita bisa belajar dari Bartimius, meraih kesempatan. Ya, Bartimius bisa meraih kesempatan atau peluang dengan cara apa? Dengan cara dia berteriak. Di sini dikatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika saat itu Yesus lewat keluar dari kota Yeriko, Bartimius berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini bukan sekedar teriakan kencang-kencang, tapi ini adalah sebuah teriakan yang penuh maknanya, yaitu teriakan iman yang mengakui bahwa Yesus adalah anak Daud. Ia tahu bahwa Yesus adalah anak Daud dari siapa? Dari orang lain. Ya, dia dengar-dengaran dari kata-kata orang lain bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah anak Daud. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, orang buta memiliki telinga yang lebih tajam daripada orang biasa. Di dalam hal ini, ketika dia berteriak, ternyata banyak orang meneriaki dia, diam. Di sini bukan 1-2 orang yang berkata diam kepada Bartimius, ya, tetapi banyak orang berkata kepada Bartimius untuk diam, jangan berteriak tentang Yesus Kristus yang adalah anak Daud. Ini merupakan hambatan dari luar. Seorang pengemis saat itu Bartimius mengalami hambatan yang dari luar, yang luar biasa. Tetapi hambatan tersebut tidak melemahkan iman dia, tidak melemahkan mental dia untuk kembali terus berteriak, anak Daud, kasihanilah aku. Ia ingin meraih peluang, kesempatan untuk berjumpa dengan pribadi yang namanya Yesus Kristus. Walaupun banyak orang sulit untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, dia terus berjuang untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Hambatan dari dalam, yaitu dia adalah seorang pengemis. Bahkan bukan hanya pengemis saja, dia adalah seorang yang buta, yang sangat dikucilkan oleh banyak orang. Tetapi dia berani mengambil keputusan yang benar untuk menjumpai Tuhan Yesus, untuk bisa meraih kesempatan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Teriakan yang kedua inilah yang membuat Tuhan Yesus di dalam perjalanannya dengan banyak orang tersebut menjadi terhenti, terfokus kepada Bartimius. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sehingga orang-orang berkata saat itu, bangunlah,
mari kembali kepada ke sini. Di dalam hal ini, sehingga Bartimius langsung segera menanggalkan jubahnya, ya. Setelah dikatakan supaya bangkit berdiri, ya, karena Tuhan Yesus memanggil engkau. Di sini dikatakan Yesus Kristus memanggil engkau. Bartimius langsung segera berdiri, langsung menjumpai Tuhan Yesus. Dia menanggalkan terlebih dahulu jubahnya. Maksud jubahnya ini adalah manusia lamanya ditanggalkan. Kebiasaan-kebiasaan hidup lamanya ditanggalkan. Cara-cara hidup yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, dia tanggalkan semuanya itu. Apa yang menjadi beban dan dosa di dalam hidupnya, dia tanggalkan. Sehingga dia mencapai peluang yang benar-benar dia peroleh, yaitu sampai ia mendapatkan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah kita selalu undang Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak maha hadir. Ketika kita mengundang Yesus Kristus untuk hadir, menguasai hidup kita, berarti kita sungguh-sungguh menghargai pribadi Yesus Kristus, bahwa Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan penolong kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biar kita terus menghadirkan Tuhan, karena hadiratnya itu selalu melimpah bagi kita semua. Biarlah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Jemaat GBI Rangkas Bitung, untuk tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhanlah yang memberikan kesegaran bagi jiwa kita. Hadirat Tuhan yang membuat roh kita bergelora untuk tetap bersekutu kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hal yang ketiga, Bartimius mampu menciptakan peluang, yaitu Tuhan Yesus berdialog dengan Bartimius. Sehingga Yesus berkata, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Bartimius saat itu, "Rabuni, aku mau melihat, aku mau sembuh." Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, menciptakan peluang di sini adanya suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus, adanya suatu dialog secara khusus, secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Bartimius mampu menciptakan peluang tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Biarlah kita menciptakan peluang di dalam kehidupan kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan Yesus, sesuai dengan kebutuhan kita pribadi lepas pribadi, sesuai dengan kerohanian kita, untuk kita terus tingkatkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, sehingga akhirnya Bartimius saat itu mengikut Tuhan Yesus. Bagaimana supaya banyak orang masuk ke pintu keselamatan? Dibutuhkan kita semua, supaya kita memberitakan berita kasih ini kepada banyak orang, supaya orang lain diselamatkan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kesempatan diberikan kepada setiap orang. Kata Yesus, "Akulah pintu menuju keselamatan." Mari Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput." Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita semua, jangan kita sia-siakan. Kenapa? Karena Yesus berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Pintu merupakan suatu akses penting untuk masuk dan keluarnya orang, ya. Jadi pintu itu sebuah akses penting bagi kita semua. Di dalam hal ini juga kita akan menemukan padang rumput. Tuhan akan memelihara kita ketika kita bisa menciptakan peluang untuk kita terus bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Yesus selalu berdiri mengetuk pintu hati kita
Oleh sebab itu, bukalah terus pintu hati kita, dengan kerelaan hati kita, untuk kita buka pintu hati untuk mengalami sebuah pertobatan yang daripada Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan, karena kita yakin percaya, dengan kita menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan, kita akan memperoleh perkenanan yang daripada Tuhan saja. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dapat menutup kesempatan. Sebab itu, selagi masih ada kesempatan untuk kita bisa berdampak yang baik, lakukanlah itu dengan sepenuh hati, hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Biar firman Tuhan memberkati Bapak Ibu di GBI Rangkasbitung, di rumah kita, untuk terus bersekutu kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami semua Tuhan, untuk kami boleh meraih peluang, kesempatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk kami tetap menciptakan peluang, untuk kami tetap bersekutu dengan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu bagi kami sekalian ya Bapa. Kehadiran-Mu Tuhan membawa kesegaran bagi kami semua umat-Mu ya Tuhan. Kehadiran-Mu ya Tuhan membawa pembaharuan, perubahan bagi kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus Kristus, pakai hidup kami untuk kami boleh melakukan karya Tuhan bagi kami semua ya Bapa. Hidup ini adalah kesempatan untuk kami boleh menjadi berkat, hormat, kemuliaan bagi nama Engkau. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin ya Tuhan, haleluya Yesus. Lagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ya Tuhan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari Bapak Ibu yang Tuhan kasih yang ada di rumah, kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus, kami mau tetap undang Engkau ya Tuhan, untuk selalu hadir di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi umat-Mu di GBI Rangkasbitung ya Tuhan. Dengan kami mengundang Engkau, berarti kami menghargai kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh menghormati Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami sekalian, untuk kami tetap bersekutu dengan Engkau ya Bapa, melalui kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami semua Bapa, untuk kami meraih peluang, kesempatan yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak akan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sekalian ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan, Kau memberikan kekuatan bagi kami semua, kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami boleh menciptakan peluang
yaitu kami dapat bersekutu dengan Engkau, berkata-kata dengan Engkau, dapat bicara, berdialog dengan Engkau secara pribadi ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh ya Tuhan mengalami Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Saat ini kami sungguh-sungguh rindu Tuhan untuk kami tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan yang menyegarkan jiwa kami. Hadirat-Mu ya Tuhan yang memulihkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Pakai hidup kami untuk kami tetap menjadi alat kerajaan-Mu ya Tuhan, yang berguna, yang berdampak baik untuk sekeliling kami ya Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biar kita berdoakan buat bangsa negara kita. Tuhan tolong bangsa negara kami ya Tuhan. Tuhan tolong dari wabah virus COVID-19 ya Bapa. Tuhan berikan hikmat yang daripada Engkau saja untuk Bapak Presiden kami ya Tuhan, Bapak Joko Widodo ya Tuhan. Tuhan pakai dia dalam kehidupannya ya Tuhan. Pakai dia Tuhan Yesus Kristus dalam menangani masalah kasus COVID ini ya Tuhan. Biar Tuhan wabah ini boleh berlalu di dalam bangsa kami ini ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati juga ya Tuhan untuk para dokter, para perawat, tim medis ya Tuhan yang telah menangani ya Tuhan wabah virus COVID ini ya Bapa. Biar Tuhan tolong berikan kekuatan yang daripada Engkau saja ya Tuhan. Berkati kehidupannya ya Bapa, berkati keluarganya Tuhan, dan juga tim sukarelawan ya Tuhan, dan TNI Polri ya Tuhan yang telah bekerja keras ya Tuhan dalam membantu masalah COVID ini ya Tuhan, wabah COVID ya Bapa. Berkati ya Tuhan para tentara-tentara kami ya Tuhan, polisi-polisi kami ya Tuhan yang telah berjerih lelah ya Tuhan, telah berjuang ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, biarlah berkati kota kami Rangkas Bitung ini ya Bapa. Biarlah kota kami dalam keadaan aman ya Tuhan Yesus. Biarlah kota kami dalam perlindungan Engkau saja Tuhan Yesus Kristus. Pagari kota kami ya Tuhan, terhindar dari wabah virus COVID-19 ya Tuhan Yesus. Pagari dengan para malaikat-malaikat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami umat-Mu GBI Rangkas Bitung akan menerima berkat yang daripada Engkau saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, angkatlah tangan-Mu, bukalah hati-Mu, terimalah berkat dan rahmat yang daripada Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus melimpah atas hidup-Mu, dan tuntunan kuasa Roh Kudus memimpin kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Haleluya, haleluya, amin.